engkau masih berdiam? Bukankah bumi ini telah menunjukkan tanda akan hari kedatanganku? Namun di manakah domba-dombaku? Di manakah anak-anakku? Aku mencari, aku melihat cahaya dalam kegelapan. Aku mencari cahaya di dalam bumi yang penuh dengan kegelapan. Hai engkau anak-anakku, engkau yang mendengarkan suaraku, dengarkanlah kerinduan hatiku. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Dia berfirman, anakku, aku merindukanmu. Aku menantikan engkau. Aku menantikanmu kembali kepadaku. Aku memanggil, aku menyapamu. Namun mengapa engkau masih jauh daripadaku? Mengapa engkau masih berdiam? Bukankah bumi ini telah menunjukkan tanda akan hari kedatanganku? Namun di manakah domba-dombaku? Di manakah anak-anakku? Aku mencari, aku melihat cahaya dalam kegelapan. Aku mencari cahaya di dalam bumi yang penuh dengan kegelapan. Hai engkau anak-anakku, engkau yang mendengarkan suaraku, dengarkanlah kerinduan hatiku. Aku merindukan engkau datang kepadaku. Aku merindukan engkau diam dalam hadiratku. Aku merindukanmu. Bukankah bumi ini akan binasa, akan berlalu? Bagaimanakah engkau menjalaninya? Bagaimanakah engkau diam tanpa aku? Bukankah kebinasaan yang akan menimpamu? Dengarkanlah seruanku. Aku mengasihimu. Aku mengasihi hai engkau anak-anakku. Jangan menjauh dariku. Jangan pergi dariku. Akulah Raja yang kudus, penyelamat bagimu. Domba-dombaku pergi. Domba-dombaku pergi meninggalkanku, melupakan aku. Aku memanggil domba-dombaku, namun mereka tidak mendengar seruanku. Aku mengatakannya. Aku berbelas kasih, memanggil mereka dari jerat bumi ini. Namun mengapa engkau tidak mendengarkanku? Akulah yang mengingatkanmu setiap waktu. Aku mengasihimu. Tidak pernah aku mengkehendaki kebinasaanmu, hai anakku. Aku tidak pernah menginginkan kebinasaanmu.
Mengapa engkau tidak mendengarkanku? Bersabarlah sampai hari itu. Kemuliaanku nyata bagimu. Sampaikanlah. Saatnya sudah tiba. Hari sudah semakin gelap. Aku akan membawa domba-dombaku kembali. Domba yang selalu setia kepadaku, yang taat akan firman-Ku. Aku akan membawamu kembali. Berikanlah hidupmu sepenuhnya hanya kepadaku, maka engkaulah yang akan aku bawa kembali ke dalam kerajaanku. Kerinduan hatiku kuberikan bagi engkau, maka dengarkanlah aku berfirman bagimu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya. 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 Hosana. Haleluya. 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 Glory Hosana. Haleluya. Sedih banget. Hal ini sering saya alami ya. Dia menyatakan kesedihannya. Maka dengarkanlah itu. Ya, puji Tuhan langsung disampaikan kepada saudara. Biasanya kan aku menyampaikannya melalui ditulis dulu. Ya, ini Tuhan langsung berfirman. Ya, seperti itulah dia berfirman dan aku sambil mencatat. Dan catatan itu nanti kuberikan kepada saudara. Ya. Seperti tidak ada yang bisa saya katakan lagi. Sudah banyak yang Tuhan ajarkan bagi kita semua. Tinggal bagaimana kita untuk mempertahankan melakukannya, ya. Iman di dalam perbuatan. Haleluya. Tuhan rindu banget ya. Mari kita dengarkan kerinduan hatinya tadi ya. Saya pun nanti akan saya putar ulang ini, akan saya dengarkan kembali ini ya. Jadi menjadi sahabat Tuhan itu indah saudara. Jadilah sahabatnya. Ya, jadi kalau sudah menjadi sahabat Tuhan, dia akan mencurahkan semua isi hatinya, sama seperti tadi. Jadi karena dia menganggap saudara dan saya sebagai sahabatnya, jadi dia berfirman langsung ya. Supaya apa? Saudara juga menyerukan itu kepada sanak saudaranya, saudara, kepada keluarga-keluarga dan kepada sahabat-sahabat seperti itu ya. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord. Ada kecintaan yang semakin bertumbuh dan bertambah. Itulah di saat kita dijadikannya menjadi sahabat. Tetapi bagaimana supaya kita dijadikannya sebagai sahabat? Hiduplah berpadanan dengannya. Hidup berpadanan dengannya. Hidup berpadanan dengan firman Tuhan. Sebenarnya hanya itu aja syaratnya. Ya. Melakukan firman Tuhan. Dia baik. Sangat baik. Dia setia. Dia ada.
Tuhan itu benar-benar ada. Beberapa waktu lalu saya sangat sedih mengenal seorang anak. Sampai saya agak sedikit keras mengajarnya, tapi memang saya sudah kepenuhan. Saya sangat mengasihi anak ini. Dan itu yang Tuhan taruhkan di hati ini ya. Saya tidak kenal dia, tapi kasih ini sangat besar sama dia. Tetapi dia kecewa dan tidak mau mengakui adanya Tuhan. Satu jiwa sangat berharga di mata Tuhan, saudara. Dia bahkan memilih untuk menjadi ateis, masih anak SMA ya. Entah kenapa waktu melihat dia, ada belas kasih yang begitu besar di sini ya. Dan itulah yang Tuhan taruhkan dalam hati ini. Dan saya tahu hati Tuhanlah yang Tuhan taruhkan. Dia sangat bersedih di saat umatnya benar-benar tersesat. Karena dia telah tersesat, anak ini telah tersesat hanya karena dia kecewa ayahnya meninggal di saat dia cinta dan sangat mengasihi ayahnya. Tetapi saya berdoa kepadanya, Tuhan, dengarkan doa hamba-Mu, tarik dia. Karena tadinya dia orang yang kenal Tuhan, namun hanya ada jawaban doanya yang tidak terjawab, yaitu kesembuhan bagi papanya. Sehingga dia pun kecewa berat. Di situ juga pentingnya kita sebagai orang tua untuk mendidik anak kita lebih mengasihi Tuhan daripada mencintai orang tua, supaya mereka tidak kecewa di saat mereka harus kehilangan orang yang dikasihinya. Ya, jadi sedih banget waktu melihat anak itu. Saya melihat dia dengan cara bicaranya dan pembelaannya kepada yang tidak memiliki agama lah ya. Satu jiwa berharga di mata Tuhan. Kasihi orang-orang yang Tuhan percayakan ada di sekelilingmu. Ya. Saya meminta kita semua, kasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Kasihi dia dengan segenap jiwa. Bahkan dengan segenap akal budimu, kasihi dia. Kenapa saya katakan demikian? Karena dia sangat bersedih. Dari tahun 2016 aku mengenal dia. Aku memberi hidupku sepenuhnya hanya pada Tuhan. Walau kadang saya terbentur, ya, tapi saya berjuang. Seperti itu. Saya tidak katakan saya sempurna. Saya tidak katakan saya kudus ya. Tetapi saya selalu berjuang untuk menyenangkan hatinya. Jadi sejak ada hubungan yang intim di dalam Tuhan itu, yang ditaruhkannya hanya kerinduan hatinya, kesedihan, gitu ya. Karena dulu pernah memang saya minta, Tuhan, taruhkanlah hatimu dalam hatiku, agar aku mengerti hatimu saat ini, agar aku bisa tahu hatimu setiap waktu, seperti itu ya. Dan ternyata Tuhan taruhkan. Yang ada apa? Saya menangis terus. Ya, saya bilang, Tuhan, kok secara akal budi saya tidak menangis, tapi kenapa saya menangis gitu? Tiba-tiba nangis jadi-jadinya. Gak tahu, dia langsung bersuara, anakku, katanya seperti itu ya. Jadi kadang dalam bahasa loh. Jadi itu hasalah seperti itu. Jadi ada
bahasa roh itu yang bisa ditafsirkan ya. Puji Tuhan, itu semua perkenanan Tuhan. Jadi sering sekali dia menangis seperti ini. Jadi sampai tubuh saya itu dibawa gitu seperti dia gitu ya. Menangisi seperti menangisi anak yang telah mati. Ya salah, seperti itu anakku. Kalau itu sudah ditaruhkan semua tubuh ini seperti tulang-tulang saya remuk itu. Dan itu sering sekali ya. Sering sekali dia menangisi anak-anaknya yang sudah terhilang. Karena banyak umat manusia yang sulit untuk berjuang, ya. Jangankan yang tidak tahu firman, ya. Yang tahu firman saja banyak yang melukai hatinya. Bagaimana hati Tuhan tidak sedih melihat semua itu? Mohon maaf agak mewek malam ini ya, kalau itu yang Tuhan bawa ya. Itulah ya. Jadi sepanjang waktu hanya ada air mata sampai saya bilang sama Tuhan, Tuhan, apakah yang harus hamba-Mu lakukan agar Engkau bersuka cita Tuhan? Sebab begitu banyak kesedihan dalam hatimu. Tuhan memberikan umur dunia ini ya. Sebenarnya untuk apa? Supaya semakin banyak manusia yang mengenal Dia, tetapi semakin banyak yang melukai hati Tuhan. Tuhan terus menanti dan menanti ya. Tapi semakin hari berjalan, semakin banyak yang melukai hatinya. Banyak hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai. Tadinya mereka luar biasa kasihnya, keintimannya di dalam Tuhan. Tapi setelah mereka berjaya dalam pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan, mereka pun lupa untuk mengembalikan hubungan mereka kembali kepada Tuhan. Mereka lupa mengembalikan hubungan mereka untuk mengasihi sesama manusia. Aku gak bisa mengatakan apa-apa karena saya juga melihat semua itu gitu ya. Saya bukan menghakimi, bukan. Tapi Tuhan yang memberikan kacamata rohani itu kepada saya untuk saya dapat melihat. Saya dihantarkan ke berbagai-bagai gereja dan melihat bagaimana keadaan di sana. Sampai saya bilang, Tuhan, apa ini? Siapa lagi yang menyenangkan hatimu? Ya. Siapa lagi Tuhan yang bisa membuat engkau tersenyum, yang mengukir senyuman di wajahmu? Kadang saya sering berkata, izinkan aku Tuhan mengukir senyum di wajahmu. Karena terlalu banyak aku rasakan kesedihan itu gitu ya. Makanya biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan gitu. Saya tidak pernah untuk mencari ketenaran ya. Tidak pernah mencari perkenanan dunia. Tetapi saya hanya berdiri menyuruhkan isi hatinya kepada saudara. Bukan harta yang saya cari, bukan dunia yang saya raih, namun hati Tuhan, perkenanan Tuhan. Saya hanya mau mengundang saudara-saudara, mari senangkan dulu hati Tuhan. Terlalu banyak kesedihan dalam hati, terlalu banyak yang melukai hati Tuhan. Terlebih yang katanya hamba-hamba Tuhan ya. Banyak sekali yang melukai hatinya, yang seharusnya mereka lah yang Tuhan pakai untuk menyelamatkan domba-dombanya. Tuhan percayakan domba-domba ya. Tetapi apa? Mereka tidak melakukan tugasnya seturut dengan kekudusan firman Tuhan. Jadi saudara terkasih, marilah kita yang kecil ini, yang tidak dipandang seberapa oleh dunia ini, yang dipandang hina oleh dunia, mari saya mau mengundang saudara
senangkan hati Tuhan, senangkan hatinya, ya. Karena kita katakan kita ada untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi lakukanlah itu. Jangan lagi ada persungut-sungutan dalam hatimu, ya. Jangan lagi engkau memelihara kekesalan, kekecewaan dalam hidupmu. Jangan. Keirian, kedengkian, jangan, ya. Jangan pernah terlibat akan hal itu. Kasihilah sesamamu manusia. 1 minggu ini, itu aja yang keluar terus dari mulutku, dari hati ini. Kasihilah sesamamu manusia, kasihi musuhmu. Karena banyak orang juga yang jatuh dalam hal ini, ya. Banyak orang yang tidak menyukai orang lain. Tanpa disadari mereka membenci. Mari belajar untuk tidak membenci. Kalaupun orang itu bersalah kepadamu, ampunilah mereka. Jangan membenci mereka, ya. Jangan memfitnah. Wah. Tapi saya bersuka cita, ya, diberi kepercayaan untuk merasakan penderitaannya. Haleluya. Haleluya. Oke, haleluya. Thank you Lord, thank you Lord. Ini acara mewek kali ini. Haleluya. Terima kasih Bapak. Mari kita mendengarkan Kumandang Sorga. Kenapa saya tulis judulnya Kumandang Sorga? Ya, aneh sih sebenarnya, ya. Ini sepertinya Noel tutup dulu sebentar, Mike. Haleluya. Kita akan mendengarkan Kumandang Sorga dan firman Tuhan. Kenapa saya buat judulnya Kumandang Sorga? Ya karena memang seperti itu, ya. Nah, Kumandang Sorga itu di saat sorga yang berbicara. Nah, sorga itu siapa? Ada juga para malaikat-malaikat sorga, ya. Banyak sebenarnya kesaksian-kesaksian yang saya alami, yang saya mau bagikan kepada saudara, tetapi entah kenapa kalau di sosial media rasanya ini aja pesan Tuhan, ya, pengajaran-pengajaran itu yang saya sampaikan. Kalau memang saudara mau mendengar kesaksian pribadi, hal-hal spiritual yang saya alami, mari kemari datang ke pondok kami, ya. Saya akan ceritakan bagaimana Tuhan dengan berbagai cara berbicara atau banyak hal, ya. Nah, jadi saya akan ceritakan tentang seperti apa malaikat-malaikat sorga. Ya kalau saya alami, ya memang itu yang saya alami. Jadi apa yang mau saya buat? Saya tidak karang-karang karena saya berdosa kalau saya karang-karang, ya. Seperti tadi pagi kami ibadah, ya. Nah kami kan setiap pagi ibadah nih. Nah, ibadahnya itu mau sampai 2 jam. Aduh ini gatal sekali ini. Banyak serangga-serangga di sini. Nah jadi tadi pagi itu, ya, dia benar-benar hadir gitu. Di saat saya tutup mata itu, saya diperlihatkan, ya, sampai saya melihat ke atas. Saya buka lagi mata saya melihat ke atas. Saya diberi penglihatan itu sekejap, ya. Saya diberi penglihatan, saya lihat ke atas. Mungkin ada yang lihat tadi saya pas melihat ke atas, ya. Ada bapak-bapak juga di sini karena pas kami ketemu mata. Jadi hanya sekejap saja saya melihat penglihatan. Nah, banyak sekali malaikat surga, ya, melihat ke bawah seperti ini dan mereka bersuka cita, ya. Oke, bagi yang mau datang telepon dulu lah. Saya tidak akan publikasikan alamat di sini, bisa nanti dari WA, ya. Pondok yang sangat sederhana di satu tempat terpencil yang hanya ada kedamaian, ya. Oke, nah jadi dan di saat saya melihat itu, tiba-tiba
Saya tertunduk, saya berdoa, saya dengar suara Tuhan. Tuhan katakan, Dia hadir di tengah-tengah peribadatan ini dan berlaksa-laksa malaikat sorga juga turut bersukacita dalam ibadah ini. Oh, semangat sekali kami tadi pagi ya. Nah, seperti itu ya. Dan langsung tadi ada yang disuarakan firman dari mana tadi saya lupa. Yeskel ya, atau Amsal pasal 10 tadi. Langsung keluar Amsal 10 ayat sekian. Saya baca, nah pas sesuai dengan firman yang lagi kami bahas gitu ya. Karena ibadah di sini setiap pagi itu kita mengajarkan kepada jemaat Tuhan yang ada di sini bagaimana supaya mereka itu pola hidupnya itu membaca firman dan bersiap-siap. Jadi kita ada gelas seperti ini, di dalamnya kita tulis nama, taruh di dalam, jadi namanya digulung. Nah, jadi renungan pagi itu ini bergilir, gelasnya diambil masing-masing kayak undian. Nah, jadi nama siapa yang disebutkan ya harus siap, karena kalau kita buat bergilir yang ada tidak siap-siap. Nah, itu adalah hikmat yang Tuhan berikan untuk melatih anak-anaknya senantiasa bersiap-siap ya. Jangankan menyampaikan renungan, menantikan kedatangan Tuhan kan kita harus siap-siap ya. Nah, jadi kita dilatih setiap hari di sini. Bagi yang mau bergabung silahkan. Haleluya, glory hosana. Tapi itu adalah keluargaku ya. Saya di sini mama mereka. Mereka adalah anak-anakku, jemaat Tuhan. Haleluya. Nah, jadi ini tadi ada beberapa lembar. Suaraku masih kedengaran nggak? Kedengaran ya suaraku karena ada hujan. Nah, ada beberapa lembar ini malaikatnya yang berbicara, dan kemudian ada di halaman terakhir itu ya Tuhan itu sendiri yang berbicara. Nah, ini kemarin tanggal 10, sekarang tanggal berapa ini? 11 ya kemarin. Nanti bagi ini sebenarnya saya rekam ya, karena itu pasti ibadah pagi ya, di saat kepenuhan saya rekam ya. Nah, waktu saya rekam dah, jadi bagi siapa yang mau nanti saya akan bagikan, itu saya rekam. Jadi kalau ada pesan Tuhan seperti itu, kalau nggak ada pulpen, nggak ada buku kan nggak senantiasa standby ya. Nah, jadi saya chat ke diri saya sendiri. Nah, kan ada kirim pesan ke diri sendiri. Jadi saya selalu ketik di sini kalau ada pesan Tuhan ya. Jadi ini ada rekaman suaranya, saya tidak tahu kedengaran. Dengarkanlah. Kedengaran itu? Berserulahnya dalam namanya, nama yang kudus yang menyelamatkanmu, hai seluruh umat manusia. Serukanlah di tempat kudusnya, hanya Dialah Rajamu, hanya Raja yang sanggup menyelamatkanmu. Kasih-Nya yang telah mempersatukan engkau. Oke, ya. Nanti kalau ada yang mau rekamannya saya akan kirim. Memang bisa. Ini saya lagi sedikit nggak aktif ya di grup ya. Jadi saya tidak kirim banyak rekaman-rekaman. Nanti saya akan kirimkan. Oke ya. Nah, tapi ini saya sudah tuliskan. Tadi ini PR saya. Ternyata setelah saya tulis, saudara, ada 8 lembar. 7 lah. 8 halaman, bukan 8 lembar ya. Oke, saya akan bacakan. Bagi yang mau nanti yang di grup saja saya kirim ya. Bagi yang belum masuk di grup bisa di chat ke 0812 9585 4135. Husadahu kain hal hasadahuni nahala hasana husana hasana. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Bapak. Haleluya. Saya akan bacakan apa yang menjadi suara sorga atau kumandang sorga bagi kita semuanya.
yang diperdengarkan oleh karena kasih yang daripada sorga bagi setiap kita umat manusia, supaya setiap kita benar-benar bersiap-siap dan berjaga-jaga menyongsong hari kedatangannya, dan supaya setiap kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Sebab hanya di dalam dialah keselamatan, hanya di dalam dialah hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau senantiasa. Haleluya. Dengarkanlah hai seluruh bumi, berserulah hanya di dalam namanya, nama yang kudus yang menyelamatkanmu, hai seluruh umat manusia. Serukanlah di tempat kudusnya, hanya dialah Raja, hanya Raja yang sanggup menyelamatkanmu. Kasihnya telah mempersatukan engkau, hai seluruh umat manusia. Serukanlah dalam kekudusanmu, dia akan datang bagimu. Saatnya akan datang dan akan tiba bagi seluruh bumi. Kemuliaannya akan dinyatakannya. Setialah, berserulah dalam namanya, dalam ketaatan akan firman-Nya. Seluruh firman-Nya akan menyelamatkanmu. Hai engkau anak manusia, berserah penuh hanya pada Dia. Pengharapanmu kan nyata dalam hidupmu. Setialah dalam segala perkara, taat dan bersungguh-sungguhlah selama engkau ada di dalam bumi ini. Segenap hatimu serahkanlah hanya padanya. Hosana, hosana. Serukanlah kemuliaan hanya bagi Dia, Raja yang Maha Kudus. Hai seluruh bumi, dengarkanlah Elohim berfirman bagimu. Di dalam bumi ini, sungguh tergenapilah segala firman. Kesusahan, kesesakan akan terjadi di dalam bumi. Negeri akan dipenuhi, persalinan akan memenuhi bumi, pertikaian-pertikaian akan memenuhi bumi, kehancuran akan melanda bumi. Seluruh bumi dengarkanlah, di dalam kesetiaan dan di dalam ketaatanmu lah engkau akan bersatu dengannya. Di dalam kekudusanmu lah engkau akan melihat Dia. Di dalam kesungguh-sungguhanmu melakukan seluruh firman-Nya. Sangkal diri, pikul salib, hanya itulah yang harus engkau lakukan setiap hari, setiap waktu, selama engkau masih berada di dalam bumi ini. Sebab sungguh bumi akan berlalu, sebab sungguh segalanya akan berlalu. Namun kasihlah yang akan diam kekal sampai selama-lamanya dalam kehidupan setiap umat manusia di dalam kekekalan. Sorga yang mulia, di sanalah kehidupan yang sesungguhnya. Berlombalah, berjuanglah untuk memasukinya. Sebab sungguh sesak dan sempitlah jalan untuk memasukinya. Namun bertahan dan berjuanglah, sebab kehendaknya akan dinyatakan. Engkaulah anak-anak yang dikasihinya, kepadamu Dia berfirman, bagi setiap engkau yang mau mendengarkan seruannya. Sungguh domba-dombanya akan mendengar suaranya. Jadikanlah hidupmu menjadi domba yang mendengar suaranya. Sebab suaranya akan menggembalakan domba-dombanya. Hasan haleluya hodidaka ya namasruhu ya hasan haleluya 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 haleluya. Terdehi kaina hal hasan haleluya hal hasan yang diberkati Tuhan. Haleluya. Ini
apabila tiba saatnya gembala yang agung akan menggembalakan seluruh bumi, maka dengarkanlah hai umat manusia, berikanlah hidupmu, berikanlah hatimu, serahkanlah seluruh hidupmu digembalakan olehnya. Dengarkanlah pimpinannya, dengarkanlah perintahnya. Segala kemuliaan akan nyata, hadiratnya akan memenuhi setiap anak-anak yang berseru-seru kepadanya. Hadirat sorga akan memenuhi setiap jiwa yang selalu haus dan lapar akan hadiratnya. Seluruh bumi akan melihat kemuliaan akan dinyatakan atas bumi ini. Sangkal diri pikul salib setiap waktu menyelamatkanmu dari masa kesukaran yang akan melanda bumi ini. Sebab saatnya segala murka akan dinyatakan atas seluruh bumi ini. Maka karena itu, persiapkanlah hidupmu masuk dalam rancangan kemuliaannya. Maka engkau akan dibawa bersama-sama seluruh orang-orang kudusnya memasuki kemuliaannya. Hosana, hosana, kemuliaan, kemuliaan. Sungguh, lepaskanlah segala belenggu hidupmu, keterikatan yang mengikat engkau selama ini. Hancurkan dan patahkanlah itu hanya di dalam kesungguhanmu melakukan seluruh firman Tuhan. Sebab di dalam keseluruhan firman-Nya lah nyata kekudusan. Jangan biarkan penyesatan menyesatkan hidupmu di dalam pengajaran-pengajaran yang bukan berasal daripada Elohim. Dan janganlah biarkan filsafat-filsafat bumi ini menyesatkan engkau, menyesatkan hidupmu. Sebab sungguh penyesat-penyesat itu datang dan telah memenuhi bumi ini. Sebab sungguh firman-Nya harus dinyatakan. Penyesat-penyesat itu datang dan akan menyesatkan seluruh bumi ini. Namun celakalah mereka yang menyesatkan dan celakalah mereka yang disesatkan. Oleh karena itu, bangkit dan berdirilah atas kemurnian firman-Nya. Sebab firman yang kuduslah yang menyelamatkanmu, hai seluruh bumi. Itulah kumandang sorga yang diberikan kepada kita. Jadi ada kata yang menarik tadi yang saya tangkap ya. Ada kata seluruh firman Tuhan, bukan sepenggal-sepenggal ya. Jadi baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, lakukanlah itu. Sekarang saatnya dikatakan tadi di sini, kalau dialah yang akan menjadi gembalamu, menjadi gembala kita. Jadi ini zamannya, ini time-nya, ini waktunya kita digembalakan langsung oleh Elohim itu sendiri. Maka berikanlah hidupmu sepenuhnya, serahkanlah hidupmu sepenuhnya untuk digembalakan olehnya ya. Dimanapun saudara beribadah ya, intinya berikan hidupmu digembalakan oleh Elohim yang Maha Kudus. Sebab dunia terbatas ya, dunia terbatas. Apalagi sekarang organisasi-organisasi yang telah terikat akan doktrin-doktrin ya. Jadi yang satu dilakukan, yang lain diabaikan. Sementara firman Tuhan katakan, yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan ya. Jadi kita tidak boleh meniadakan, mengurang-urangi firman Tuhan ya. Oke, berikutnya kita akan mendengarkan. Dia langsung berfirman. Siapa dia? Elohim itu sendiri langsung berfirman ya. Jadi tadi setelah kumandang sorga itu ya, ya biasanya malaikat-malaikat sorga yang menyatakannya. Biasanya kalau mendapat seperti ini ya, saya kadang dikasih penglihatan gitu. Penglihatannya itu ya malaikat itu yang berbicara langsung ya. Seru sih, tapi itulah. Oke,
Ya bukan hanya kepada saya, kepada saudara juga bisa saudara alami itu. Asalkan apa? Saudara berpadanan penuh kepada Tuhan, berpaut kepada Dia siang dan malam, setiap waktu, ya. Kita terdengarkan bagaimana Tuhan berfirman, ya. Berbahagialah engkau yang setia akan firman-Ku. Berbahagialah engkau yang selalu turut akan perintah-perintah-Ku. Berbahagialah engkau yang selalu melakukan kehendak-Ku. Berbahagialah engkau yang selalu mengenal segala rancangan-Ku dalam kehidupan. Hai engkau, anak-anak yang aku kasihi, dengarkanlah. Aku berfirman bagimu, bukalah hatimu. Celikkanlah matamu melihat keadaan bumi ini. Sungguh, keadaan bumi ini sudah dipenuhi oleh kegelapan. Maka lakukanlah kehendakku setiap waktu. Dengarkanlah firman-Ku. Akulah yang telah berfirman bagimu. Engkau akan dimenangkan oleh karena melakukan seluruh firman-Ku. Akulah Elohim yang telah berfirman bagi engkau, maka lakukanlah itu. Sungguh penyesat-penyesat itu telah memenuhi bumi. Maka celakalah mereka yang menyesatkan dan celakalah engkau yang disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang berjalan menurut kehendaknya. Bukankah firman-Ku kudus? Bukankah aku yang telah menyatakan ketetapan-ketetapan-Ku? Namun mengapa engkau berjalan di luar dari hukum, di luar dari perintah-Ku, di luar dari ketetapan-Ku? Akulah Elohim yang telah berfirman bagi engkau, maka lakukanlah seluruh firman-Ku. Dengarkanlah, hai seluruh umat manusia. Saatnya engkau harus menyendengkan telingamu, mendengarkan seruanku. Janganlah engkau berjalan atas segala pengajaran-pengajaran di bumi ini yang melanggar perintah-perintahku. Sungguh mereka telah menodai kesucian daripada firman-Ku. Namun engkau yang mendengar suaraku, yang mendengar seruanku, janganlah mengikuti pengajaran-pengajaran yang menodai kesucian firman-Ku. Lakukanlah seluruh apa yang telah aku sampaikan kepadamu melalui hamba-Ku, melalui umat yang telah aku pilih menyatakan hukum-hukum dan ketetapan-Ku atas bumi ini. Sejak engkau aku bawa keluar dari perbudakan yang telah memperbudak umat-Ku. Engkau kubawa keluar oleh karena perjanjian yang telah aku berikan kepada nenek moyangmu. Ketetapanku kekal, hukumku kekal, segala perintahku tetap sampai selama-lamanya. Maka sampaikanlah kepada seluruh bumi, sungguh aku telah menyelidiki firman-Ku yang telah dinodai kesuciannya. Maka sampaikanlah kepada seluruh penjuru bumi ini, ketetapan-Ku harus dinyatakan sepenuhnya. Sekali lagi, sampaikanlah kepada seluruh bumi ini, ketetapan-Ku harus dinyatakan sepenuhnya. Seluruh hukum-Ku harus dilakukan seluruhnya. Sebab aku akan menghakimi seluruh bumi dengan segala hukum-hukum, dengan segala firman-Ku yang telah Kuberikan bagi seluruh umat-Ku. Hukum yang telah Kuberikan kekal sampai selama-lamanya. Akulah gembalamu, akulah yang telah menuntunmu, akulah gurumu, akulah sebagai pemimpin yang akan memimpin engkau, yang akan membawamu keluar dari masa kesukaran yang akan datang. Oleh karena itu, dengarkanlah aku berfirman bagimu. Jadikanlah aku sebagai gembala yang agung bagi engkau, yang akan menuntunmu keluar dari masa kesukaran yang akan datang. Lakukanlah seluruh apa yang telah Kufirmankan bagi engkau, maka engkau akan diselamatkan
Kasihilah sesamamu manusia, kasihilah musuhmu, ampunilah sesamamu manusia, maka genaplah segala hukumku bagi engkau. Lakukanlah semuanya itu. Kasihlah yang menggenapi segala hukum-hukum, ketetapan dan firmanku. Segala perintah yang kuberikan kepadamu kekal sampai selama-lamanya, dan teguhkanlah itu dengan kasih dalam hidupmu. Sungguh, aku telah berfirman bagimu, aku datang bukan untuk meniadakan, tetapi untuk menggenapi segala firman yang telah kuberikan bagi engkau dengan kasih yang mempersatukan, diteguhkan oleh kasih. Kasihlah sebagai kegenapan dari hukum yang telah kuberikan, hukum kekal yang tiada pernah dibatalkan. Katakanlah ini, sampaikanlah ini, beritahukanlah ini sampai ke seluruh penjuru bumi, sebab akulah Tuhan yang telah berfirman, akan datang menyelamatkan seluruh umatku. Engkau yang setia melakukan firmanku, engkau yang selalu taat dalam segala perintahku, engkau yang akan diselamatkan, hai umat yang setia. Umat sisa, sedikitlah yang didapat setia, tiada bercacat, tiada noda, oleh kerelaan hati, dipimpin oleh Roh dan diperintah oleh Roh. Merekalah yang akan duduk diam di dalam kerajaanku. Diberkatilah seluruh umatku yang sungguh-sungguh hidup di dalam firmanku, melakukan seluruh perintah-perintahku. Diberkatilah engkau. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini bagi kita semuanya, ya. Di mana ayatnya kita cari sendiri nanti, ya. Tapi ini perkataan yang Tuhan berikan, nubuatan bagi kita semua dan pesan-pesan bagi kita semua, ya. Ini Tuhan menceritakan bagaimana munculnya penyesat-penyesat, ya, di akhir zaman, ya. Nah, dikatakan tadi, celakalah mereka yang menyesatkan dan celakalah mereka yang disesatkan. Kenapa? Jadi kalau saudara mengatakan, ya kami tidak tahu, kami kan korban, nggak bisa. Karena celaka yang menyesatkan, celaka yang disesatkan. Jadi supaya saudara tidak tersesatkan oleh pengajaran-pengajaran dunia atau filsafat-filsafat dunia, maka saya akan kembali mengingatkan kita semua, baca firman Tuhan. Ini yang akan menuntun. Wahyu pasal 10. Kitab terbuka. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut, dan kaki kirinya di atas bumi, dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guruh itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guruh itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guruh itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu.
Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Wahyu pasal 11. Dua saksi Allah. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di sorga. Celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah, celaka yang ketiga segera menyusul. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.